Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Dr. Handas Tudirizal LKMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Dakwah, yang semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Dewa Saputra. Berbicaranya saya di sini selaku moderator dari kelompok 1 Filsafat Dakwah yang beranggotakan yaitu ada saya sendiri, yang kedua ada Sinta Tias Anggana Gultom, lalu yang ketiga ada Ainun Fatahiyah. Penjelasan pertama akan dibawakan oleh saudari Sinta. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, moderator, terima kasih. Saya Sinta Tias Anggana Gultom akan membacakan materi yang pertama. Jadi yang pertama itu ada tentang definisi filsafat dakwah. Jadi kata filsafat itu sangat familiar di tengah kita, terutama itu pada mahasiswa dan dosen. Jadi istilah dari ini sering sekali disalah tafsiri dan dijauhi oleh para mahasiswa karena filsafat ini sering dianggap sebagai salah satu disiplin ilmu yang sulit untuk dipelajari. Oleh karena itu, filsafat juga berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti cinta akan hikmah dan kebijaksanaan. Pengertian itu masih digunakan orang hingga Sulisyanto 2006, dan di dalam Islam, pengertian yaitu mempunyai saudaraan yang kuat seperti yang tertuang dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Kemudian pandangan ini tuh dapat dipahami bahwa filsafat adalah usaha atau proses mensistematir sekumpulan pengetahuan tentang sesuatu sehingga mudah dipahami dan diamalkan menurut kasus selanjutnya. Kemudian filsafat juga membawa manusia pada pemahaman dan tindakan. Jadi filsafat itu tidak sebatas pada pemikiran, perenungan, dan pemahaman semata. Dan kemudian dari pengertian di atas itu juga tampak jelas bahwa filsafat ini itu bukan kebijaksanaan itu sendiri, melainkan cinta dan upaya untuk terus-menerus mencari kebijakan atau hikmah yang bertujuan mencari kebijakan sedalam-dalamnya. Dakwah juga mempunyai istilah yang begitu akrab di telinga kaum muslimin. Oleh karena itu, pada hakikatnya, dakwah merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh orang-orang Islam. Kata dakwah sendiri juga secara etimologi berasal dari bahasa Arab, da'a yada'u da'watan, yang berarti seruan. Secara sederhana juga kegiatan dakwah sesungguhnya merupakan proses mengajak manusia ke dalam al-Islam yang dilakukan dengan lisan atau tulisan, atau disebut dakwah bil al-lisan dan bil al-qalani. Juga bisa dengan perbuatan atau dakwah bil al-hal atau aksi sosial Islam atau bi ahsan al-amal, dan merorganisir serta mengelola kegiatan mengajak bil al-lisan atau bil al-qalam dan bil al-hal. Dalam bentuk lembaga-lembaga Islam, lembaga dakwah yang melakukan sistematis tindakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program sosial, dan integrasi program kegiatan. Selanjutnya saya akan alihkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali saudari Sinta. Lalu penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Ainun Fatahiyah. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Ainun Fatahiyah akan melanjutkan materi dari saudari Sinta Tias. Materi selanjutnya yaitu pengertian tentang filsafat dakwah. Menurut Sambas, filsafat dakwah merupakan relasi dan aktualisasi imani manusia dengan agama Islam, Allah, dan alam atau lingkungan dunia. Filsafat dakwah sendiri menurut Suliyanto menyatakan bahwa filsafat dakwah adalah
subdisiplin atau cabang dari filsafat Islam yang secara khusus membahas atau membicarakan di kursus dakwah dari sudut pandang filosofis Islam, yakni membicarakan hakikat dakwah dan tujuan dakwah, epistemologi dan aksiologi dakwah. Menurut Abdul Basit, filsafat dakwah adalah cabang ilmu dakwah yang membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah dalam sistem ajaran Islam dan kehidupan manusia. Kemudian, dasar pemikiran munculnya filsafat dakwah. Yang pertama, terkait dengan dasar pemikiran filsafat dakwah, Sulisyanto menjelaskan beberapa hal yang diantaranya. Yang pertama, Al-Quran menuntut manusia untuk berfilsafat. Yang kedua, Al-Quran mengajak manusia berdialog baik dengan alam maupun dirinya. Yang terakhir, Al-Quran menghargai penggunaan akal. Selanjutnya, ilmu dakwah pada satu sisi dapat digabung dengan sumber Al-Quran dan dapat disambung dengan sumber Al-Quran dan hadis. Setelah kita berpikir refleksi mendalam terhadap ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengannya, yang dalam kerangka filsafat dikenal dengan pendekatan kritis, reflektif, dan radikal. Dari sisi lain, ilmu dakwah dapat dibangun dari kenyataannya secara praktis operasional di mata dakwah sebagai suatu aktivitas mengalami pasang surut, kemajuan dan kemunduran, keberhasilan dan kegagalan dan kegagalan. Selanjutnya, tujuan mempelajari filsafat dakwah. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami bahwa Islam adalah agama dakwah yang harus ditransformasikan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, manusia atau dai mampu menjelaskan tentang dakwah Islam sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Yang ketiga, mahasiswa atau dai dapat memanfaatkan semaksimal mungkin akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengembangan dakwah Islam. Yang keempat, mahasiswa atau dai dapat memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dakwah merupakan fenomena sosial yang dapat diteliti dan dianalisis menjadi teori-teori dakwah yang dapat digunakan dalam pengembangan keilmuan dakwah. Selanjutnya, baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator. Baik, selanjutnya penjelasan akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang manfaat filsafat dakwah dalam pengembangan dakwah. Mengingat filsafat merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu, maka sudah seharusnya filsafat juga diajarkan kepada para calon dai ataupun para dai agar mereka dapat memaksimalkan akalnya dalam mengembangkan aktivitas dakwah. Tantangan dakwah di masa depan semakin kompleks dan sophisticated, tidak elok dan bahkan merugikan umat manakala para dai tidak melakukan perubahan-perubahan dalam pengembangan dakwah. Padahal masyarakat dari hari ke hari senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Next slide. Itu selanjutnya di sini ada kesimpulan. Yang pertama, perkembangan zaman yang semakin hari semakin pesat telah menggiring manusia pada kehidupan yang kompleks sekaligus dihadapkan pada persoalan hidup yang juga kompleks. Terkait dengan persoalan dakwah, nampaknya tidak ketinggalan pula telah masuk problematika yang kompleks juga. Lalu yang kedua, di mana para dai dituntut untuk tidak hanya mampu menyampaikan pesan-pesan ajaran agama, tapi lebih dari itu semua,
Para dai pun dituntut mampu menyumbangkan pemikirannya dalam persoalan-persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks yang demikian, para dai dituntut untuk mampu berpikir keras dan redik atau menyeluruh sampai ke akar persoalan. Next slide. Baik, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili kelompok 1. Unjuk pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.